Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentang wirid Al-Fatah Ar-Rojak ini masih yang banyak bertanya, kenapa katanya saya selalu mengamalkan doa ini tapi belum ada efek. Katanya malah saya jadi pemarah setelah lama mengamalkan ini, udah tersinggung. Saudara, kita bongkar dulu tentang Asmaul Husna. Perintah membaca Asmaul Husna itu kita diperintahkan sama Allah. Apalagi kalau kita mau ada permintaan, mau berdoa. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Seperti ini Asmaul Husna. Maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama Asmaul Husna. Kalau kita lagi butuh tentang rezeki, contohnya ini, baca Al-Fatah Ar-Rojak. Kalau kita butuh bangkit dari sakit, misalkan kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, sesuai kebutuhan kita. Ya Fatah Ya Rojak, kata dasarnya adalah Fatah. Fatah itu terdiri dari huruf hijaiyah, Fa, T, H. Kalau Ya Rojak, kata dasarnya adalah Rojak, terdiri dari huruf hijaiyah, ro, zai, alif, qaf. Kalau dibaca Ya Fatah Ya Rojak, Ya Fatah Ya Rojak, ini akan hilang. Tak satu hilang, jai satu hilang. Jadi taknya satu, jainya satu. Kalau dibaca teknik waqaf harus berhenti. Untuk apa? Misalkan Ya Fatah, berhenti dulu karena kita mengomong wahai yang maha pembuka. Ya Razak, wahai yang maha pemberi rezeki. Kenapa harus berhenti? Kalau ini diwakaf, ininya tidak dibawa domahnya. Untuk membantu pernafasan kita, saudara. Pernafasan, biar tidak mengganggu dada, biar tidak mengganggu paru-paru. Coba kalau dibaca misalkan, Ya Fatah Ya Rojak, Ya Fatah Ya Rojak, Ya Fatah Ya Rojak. Ini terasa pengap, dada kita tertahan. Jadi akan berhenti, paru-paru berhenti. Kalau dibaca wasol, Ya Fattahu Ya Razzaqu, Ya Fattahu Ya Razzaqu, Ya Fattahu Ya Razzaqu. Ringan, saudara. Kalau ininya dibawa, domahnya dibawa, Ya Fattah Ya Rojak, Ya Fattah Ya Rojak. Berat, saudara, ke dada, pengap. Karena kita harus mengatur pernafasan. Karena Allah sudah menciptakan huruf-huruf hijaiyah, mahrojnya sudah ditentukan. Tempat-tempatnya untuk supaya tidak mengganggu terhadap pernapasan kita. Kita mau bukti, ini saya buktikan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Ini bukan soang, saudara. Ini paru-paru lah. Ini bukan soang, ini kerongkongan. Ini di mulut itu mahraj huruf hijaiyah, wawu, b, mim. Di sini ada huruf alif dan huruf h. Coba ini wawu pindahkan ke sini membacanya. Kan? Sudah bisa. B, mim, terus h pindahkan ke sini. Kan? Jadi lucu. Ini sudah ditentukan sama Allah. Kenapa kita harus menempatkan hijaiyah di tempat yang sesuai untuk membantu ini paru-paru, pernapasan, biar tidak mengganggu pernapasan. Karena kalau pernapasan kita terganggu maka akan naik ke otak. Paru-paru kita terganggu akan naik ke otak. Percaya tidak? Kalau kita sering mengganggu paru-paru karena tertahan, darah ke otak tidak ngalir. Ini saya punya pengalaman. Seorang anak kelas SD, 6 SD dulu ini. Anak ini main di pinggir kali. Begitu pulang, dia demam, panas tinggi, dan ngigau. Ngomongnya kemana-mana, tidak nyadar. Dia selalu menunjuk ke atas sambil berkata, takut. Si anak ini diobatin sama tukang obatin ya, kepada para ustadz, kepada paranormal.
Kata paranormal, si anak ini melihat naga, saudara. Melihat naga di kali itu, dia sok takut dengan naga ini, naga yang sangat besar. Setelah diobati setelah seminggu di rumah, ini tidak sembuh-sembuh, malah semakin panas badannya. Dan akhirnya orang tuanya membawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, setelah didiagnosa, si anak ini punya penyakit radang paru-paru. Dan di rumah sakit diobatin, bisa pulang lagi, sembuh. Berarti saudara, si paru-paru ini kalau radang, kalau terganggu akan naik ke otak, panas. Kalau kita ini mengucapkan kalimah Al-Quran tidak sesuai dengan aturan, maka kita akan sering menahan dada, menahan nafas. Seperti ini saudara, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Kalau orang-orang membaca zikir suka gerak-gerak badannya dan kepalanya gerak-gerak, kenapa? Coba kita jangan mengambil dulu, misalkan ini dianjurkan, kita ambil saja logika. Coba bedakan, kita membaca la ilaha illallah tapi kita tidak bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pasti ke dada. Tahu dada? Ke dada. Pengap, engap, ke pernapasan engap. Dibandingkan dengan membaca la ilaha illallah kita sambil gerak-gerak, coba. Terasa ringan. La ilaha illallah, la ilaha. Akan terbantu. Paru-paru kita terbantu dengan gerak-gerak. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Seperti ini. Nih. Wallahu. Nih, ada salah satu tarekat mewiridkan ini. Wallah. Wa Allah sambil mengatur nafas. Hu, 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 hu. Wallah maksudnya hu hanya nyebut dia saja. Karena ini masalah domir ya. Hu, hu, hu. Kenapa harus hu? Kenapa wallah? Tidak ya Allah. Kenapa tidak ya Allah? Kalau ya Allah kan, kalau kita masalah domir, ya, apa kamu ya? Aku memanggil ya Allah. Oh begitu, silahkan. Ya. Antara ya dan hu itu beda saudara. Antara ya dan hu beda. Kalau hu ini keluar udara, napas ringan ke dada. Anda tahu dada? Ya pasti punyalah dada, terus paru-paru di sini. Hu, ya kan? Ringan. Ini Allah sudah menyesuaikan. Biar paru-paru sehat, biar dada kita sehat. Kalau dibaca, ya, ini paru-paru akan ketekan saudara, dada kita ketekan, engap, pengap. Kalau paru-paru terganggu, maka akan lari ke otak. Dikir hu ini, hu. Kalau dibantu lagi dengan gerakan kepala, ini kepalanya digerakkan ke depan sambil mengucapkan hu. Enak kan, ringan? Ya, ringan kan? Ini soal teknik saja, soal logika saja, tidak membahas yang lain-lain. Ini teknik saja dengan pernapasan, hitung-hitung olahraga saja. Kita nus-udon saja ya dengan aliran-aliran ini. Hu enak saudara. Kalau ditambah gerakan kepala kita ke depan. Hu enak ke pernapasan. Coba ini baca. Saya tidak akan membahas cara membaca wasol. Ini saya logika saja. Anda pernah adan? Coba kalau Anda adan, membacanya begini. Allahu Akbar. Ini dada Anda pengap.
Tapi kalau dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ringan, ringan ke dada, ke paru-paru. Paru-paru jangan sampai terganggu. Jangan sampai terganggu ini dengan bacaan-bacaan. Allah sudah mengatur. Biar napas kita, biar paru-paru kita terbantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ringan, saudara. Allahu Akbar. Kalau domahnya tidak dibawa ke sini, membaca wasal. Ngap, coba saja. Ini sudah diatur, Anda jangan mengganggu pernapasan Anda, jangan mengganggu paru-paru Anda. Kenapa Allah sudah mengatur sedemikian rupa, mendesainya, hingga dibacanya ringan. Allah itu maha hebat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dibaca, domahnya tidak dibaca, berhenti dulu. Ya. Kalau domahnya tidak dibaca langsung dada Anda. Karena seperti wirid ini. Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Fattahu, Ya Razzaq. Berhenti dulu. Atur nafas. Jaga paru-paru Anda. Kalau kita mau memanggil Allah dengan Al-Fattah dan Ar-Razzaq, maka harus pakai iya. Ya Fattah, Ya Razzaq. Wahai yang maha pembuka, wahai yang maha pemberi rezeki. Kalimah dasar ya Fattah adalah Fattah. Terdiri dari huruf hijaiyah, Fa, T, Alif, Ha. Fa sama dengan 80, Ta 400, Tak lagi 400, 1, A sama dengan 889. Kalau kita mau membaca ya Fattah sesuai dengan jumlah hijaiyah yang dipakai oleh para ahli hikmah adalah 889 kali. Kalau kita ingin memperbanyak lagi berarti 8.890. Kalau kita mau memperpendek berarti 8 ditambah 8 sama dengan 16, 16 ditambah 9 sama dengan 25. 25 adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Baca saja 7, 11, 21, 21 hingga 99. Kalau ya Razzaq, kata dasarnya adalah Razzaq, terdiri dari huruf hijaiyah, Ro, Jai, Alif, Qaf. Ro sama dengan 200, Jai sama dengan 7, 1, Qaf sama dengan 100. 200 ditambah 100, 314, 315. Kalau kita mau membaca ya Razzaq saja, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, berarti 315 kali. Kalau mau diperbanyak lagi berarti 3150. Kalau mau diperpendek berarti 3 ditambah 1, 4, 4 ditambah 5, 9. Baca saja 9, 11, 21 hingga 99. Ya, kalau mau diperpendek. Berarti tadi ya Fattah jumlahnya 889. Ya Razzaq 315. Berarti kalau dibaca ya Fattahu ya Razzaq berarti 9 ditambah 5, 14. 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 1204 kali. Kalau kita membaca ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq 1204 kali. Kalau mau diperpendek karena ini 1000 kebanyakan, berarti 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 4, 7. 7 saudara. Atau 9 saja, atau 11 saja, atau hingga 99. Ya, kalau dibaca ya Fattahu ya Razzaqu, kalau diperpendek bacalah
99 kali. Karena 9 ditambah 9 adalah 18, 8 ditambah 1 adalah tetap saja 9. Ya. Kalau mau dibaca ini, ya Fattahu ya Razzaq. Bagaimana cara membacanya? Ya Fattahu ya Razzaq itu cara membaca waqaf harus memakai teknik. Cara membaca wasol harus memakai teknik. Logikanya gimana? Karena ya Fattahu kedoma ya Razzaqu. Kalau dibaca wasol, ininya domahnya harus dibaca untuk membantu pernafasan. Ini masalah pernafasan saja. Kalau dibaca ya Fatah di waqaf, terus kita menahan napas, ya Fatah ya Razzaq, ya Fatah ya Razzaq, ini akan pengap ke dada, ke pernafasan. Ini baca ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. Diatur-atur aja dengan napas cara membacanya. Kalau kita mau dibaca waqaf, ya Fattah ya Razzaq. Atur saja napas biar tidak terganggu ya. Konsentrasi kita memanggil Allah yang Maha Pembuka dan yang Maha Pemberi rezeki. Setelah itu, setelah 99, di sini ada permintaannya. Saudara, ini doanya. Kalau kita meminta kepada Allah harus dengan bahasa Arab. Afdolnya dengan bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bacanya 100. Yang diperbanyak ini permintaannya. Kalau yang tadi hanya memanggil saja, ya Fattahu ya Razzaq. Ada apa hambaku, kata Allah. Ya Allah, aku minta dilimpahkan rizki yang halal, wasyi'an dan tanpa kesusahan, thayyiban min ghairin ta'abin. Baik tanpa kesusahan, wala masyaqqatin dan tanpa kemelaratan, wala dhairin dan tanpa kepayahan, wala nasabin dan tanpa keberatan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau ya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Supaya kita dilimpahkan rezeki yang halal, tapi tidak susah, tidak payah, tidak melarat, tidak berat, ringan saja ini. Rizkinya didapatkan dari pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang enak, hal yang ringan, hal yang enak. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak mustahil untuk Allah. Ini permintaannya, baca 100 ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.